Jadi kita belajar kristologi nggak cuman melulu tentang Kristennya loh. Dari Islami kita juga harus membandingkan. Supaya apa? Tujuan utamanya adalah untuk menguatkan iman orang Islam dan membentengi akidah orang Islam. Ngapain gitu gue beli ginian kan? Iya. Gue mau membuktikan bahwa di dalam kitab mereka ada kesalahan. Ini yang disebut dengan penulis kitab Lukas dibilang khilaf, yang ngakuin malah kitab ini. Jadi gimana? Lukas khilaf guys gitu. Tapi kalau ini, Bible ini disusunnya dikanonisasi namanya, bukan dikodifikasi. Selamat datang di Rukun Podcast. Jadi kan kalau mau baca kan lebih gampang. Iya. Tapi harganya udah turun tuh kok kalau udah kecoret-coret kok. Bisa lebih mahal karena udah diketahuin Oh iya. poin-poinnya. Silakan kalau mau beli, mau di tender berapa ini? Enggak, belum dijual. Nah gitu ya, jadi ini fisik pun berapapun saya beli. Dan sosok yang kita tadi bicarakan tentang Isa Al-Masih dan Yesus, di sini siapa namanya? Kan kita harus tahu juga nih. Oke. Nah, coba ini di sini siapa namanya? Nah, siapa nih? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang Isa Al-Masih sama Yesus Kristus itu beda, karena dia nggak pernah baca ini. Ya. Nah, Silakan dibaca ulang lah ibaratnya gitu ya. Ya kalau nggak bisa beli yang tahun 1911, ada nih yang 2011. Yang terbaru harganya juga mungkin lebih Murah kalau ini cuma 80.000. Nih. Ini kitab suci Injil 2011. Tuh. Oke. Ya kan? LI juga loh. Ya. Ya, kitab suci Injil. Tapi kemarin kalau nggak salah sudah ada perubahan deh kok. Nih, siapa tuh tulisannya? Silsilah Isa Al-Masih. Nah, jadi kalau orang Kristen yang bilang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sosok yang berbeda, kenapa di sini pakai Isa Al-Masih? Kenapa juga mereka punya gereja namanya Gereja Isa Al-Masih? Itu loh maksudnya. Ya, sosoknya sama, ceritanya yang berbeda. Di kitab ini ceritanya versinya beda. Isa Al-Masih disalib dan dibunuh dan disalib di hari ketiga. Di Islam kita tetap pakai nama Isa Al-Masih, tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya. Sekarang kalau di Islam, kita mengakui nggak Jesus Son of Mary? Iya. Sama. Buktinya? Buktinya apa? Buktinya dari semua literaturnya sosok yang satu orang yang sama. Iya, buktinya seperti gini lah, bukti seperti ini. Ada nggak dari Islam? Menerima bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah Jesus Son of Mary. Pernah lihat nggak Quran? Quran terjemahan. Belum. Yang menuliskan Nabi Isa Al-Masih sebagai Jesus Son of Mary, ada nggak? Gua belum. Tapi sebagai anaknya Maryam, ya. Iya. Kalau baca terjemahannya belum. Nih. Jangan taruh di atas Bible ya. Nah, ini Quran terjemahan bahasa Inggris. Oke. Ada nggak di sini nama Jesus Son of Mary? Ini ada di Quran surat Maryam ayat ke 34. Siapa tuh? Such was Jesus, the Son of Mary. Berarti Islam mengakui sosok Jesus Son of Mary itu adalah Isa Al-Masih. Dengan sosok yang sama gitu. Dengan sosok yang sama. Kalau masalah cerita berbeda ya bebas kan. Quran mau menceritakan Yesus putra Maryam tidak dibunuh dan tidak disalib, ini hak Quran. Iya. Bible mau menuliskan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dibunuh dan disalib dan bangkit dari ketiga, itu hak mereka juga gitu. Tapi sosoknya sama. Jadi kita belajar kristologi nggak cuman melulu tentang Kristennya loh. Dari Islami kita juga harus membandingkan. Supaya apa? Tujuan utamanya adalah untuk menguatkan iman orang Islam dan membentengi akidah orang Islam. Oke. Gitu. Dari upaya pendangkalan akidah dan upaya pemurtatan. Dan itu pun sampai hari ini masih valid terjadi. Masih. Lu gimana coba? Lu mau beli nggak buku seperti ini? Di buku apa lagi nih kok? Ayo. Wow. Sampai kita harus beli buku seperti ini. Ini adalah yang namanya buku concordance. Tentang setiap kata yang ada di dalam Bible itu ada di sini definisinya, dipakai di ayat mana. Tapi artinya memang secara apa. ini Kodoni itu passion banget ya.
sampai benar-benar menelaah sampai detailnya gitu. Karena harus ini senjata kita. Ini senjata kita supaya kita bisa membuktikan. Iya, Gitu. tidak asal ngomong dan Enggak, tidak jangan asal ngomong. ngambil Walaupun data saya ya. bukan profesor, walaupun saya bukan dokter, tapi kalau saya punya ini, kan nggak perlu dokter, nggak perlu profesor untuk Tapi bisa baca begini. penelitian-penelitian kayak gini tuh emang layak untuk menjadi seorang dokter loh. Dokter apa dulu nih? Maksudnya kalau misalnya kuliah gitu S3 ini cocok nih Kodon ini. Saya udah nggak sempet lah kuliah lah. Yang penting ketika kita berdakwah kita punya bukti-bukti Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu aja. Nah kalau yang ini kok? Dan bukti-bukti yang seperti ini kan berasal dari kalangan Kristen sendiri, Iya. gitu loh, bukan dari kalangan Islam. Ini kayaknya Ya, kalau ini concordance. lebih baru deh ini. 1971. Kalau yang ini buku apa nih? Ini 1971. buku sejarah. The Cambridge Ancient History, Volume 10, The Augustan Empire 44 BC until 70 AD. Jadi sejarah bangsa Romawi pada zaman Kekaisaran Agustan dari tahun 44 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Nah ini yang korelasi di dalamnya apa? Ngapain gitu gue beli ginian kan? Iya. Gue mau membuktikan bahwa di dalam kitab mereka ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahan ini juga bisa dianggap sebagai kontradiksi, ya. Yang Matius mengatakan Yesus lahir pada zaman Raja Herodes Agung. Oke. Ya. Ditulisnya di surat Matius. Ini cuman semuanya istilahnya adalah pembuktian aja. Ini kitab suci Katolik loh. Oke. Di dalam Matius, Yesus diceritakan lahir pada zaman Raja Herodes Agung. Ya. Menurut sejarawan dan menurut Bible sendiri, nih, gue tunjukin. Raja Herodes Agung itu, sebentar, atau ini dulu deh, Yang ini kertasnya sangat tipis nih. Tipis nih. Iya, jadi harus hati-hati banget. Di Bible ini ditulis nih ringkasan tahun-tahun sejarah kudus. Ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Perhatiin di sini nih. Di sini sebelah kiri ada tahun ya. Ya, ini kan ada tahun-tahun nih. Ya. Ini 35 sebelum Masehi kan? Iya. Berarti ini kan 19 sebelum Masehi. Iya, 6. Ini 6 sebelum Masehi. 4. Kita baca sebelahnya apa nih? Mungkin tahun Yesus lahir. Terjadi kesalahan dalam menghitung awal dari era Kristen. Meleset 6 tahun. Waduh. Ini gue cuma bacain loh ya. Iya. Bukan gue yang ngomong meleset loh. Yang ngomong meleset kitab ini sendiri loh. Artinya secara data pun masih tidak satu suara ya. Iya, ini kan dokumen mereka. Iya kan? Bentar. Nih lihat nih. Tahun 4 sebelum Masehi ini, ya kan? Ya. Apa keterangannya? Kematian Herodes. Herodes siapa? Herodes Agung. Putranya Arkelaus pergi ke Roma untuk diangkat menjadi raja. Tetapi ia hanya mendapatkan Yudea. Provinsi-provinsi lain diserahkan kepada raja wilayah. Ada ayat-ayatnya kan? Di sini menyatakan bahwa Yesus lahir mungkin tahun 6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Sekarang kita lihat yang di Lukas. Bentar. Kemarin tuh gua baca ada Lukas khilaf tuh di mana, Erik? Oh, ini. Ini surat Lukas nih. Pasal 2 nih. Ini Lukas 2 ayat 2 nih. Inilah sensus yang pertama kali diadakan ketika Quirinius menjadi gubernur Syria. Oke. Ini ada catatan nih. Oh, ini ada ayat satunya, kita baca aja. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah untuk membuat sensus penduduk di seluruh dunia. Oke. Seluruh dunia loh. Termasuk Indonesia nggak? Ya seluruh dunia. Termasuk. Maksudnya Indonesia nggak masuk dunia? Enggak. Ini maksudnya seluruh dunia tuh hanya bangsa-bangsa yang dikuasai oleh Romawi aja. Oke. Ya. Konotasinya ya, pengertiannya ya. Ini ada keterangannya nih di bawah nih. Kaisar menerbitkan dekret. Orang-orang Yahudi membentuk suatu bangsa kecil di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma yang meliputi bermacam-macam suku bangsa. Kecermatan data yang diberikan oleh Lukas menimbulkan suatu kesulitan karena Quirinius dilantik menjadi gubernur Syria dalam tahun berapa? 6 Masehi. Yesus berusia 12 tahun pada waktu itu. Ya.
Oke. Beberapa penjelasan telah dikemukakan, tetapi sangat mungkin Lukas mempergunakan catatan peristiwa yang keliru. Seperti juga Kentara dalam Kisah 5 ayat 36. Lukas khilaf Sebagai sejarawan, tetapi bukan sebagai saksi keselamatan. Lukas khilaf, guys, gitu. Ini gimana? Berarti ini yang penulis kitab sucinya khilaf gitu maksudnya. Lu bisa bayangin nggak Zaid bin Sabit kalau khilaf itu Qur'annya gimana gitu? Iya. Ya pasti bakal berubah semua itu akhirnya. Iya, bisa bayangin kan? Iya. Ini yang disebut dengan penulis kitab Lukas dibilang khilaf, yang ngakuin malah kitab ini. Jadi gimana? Lukas khilaf, guys, gitu. Gue sulit berkata-kata sih. Sulit berkata-kata nih masalahnya nih. Tapi gini, yang poinnya begini. Di sini disebutkan begini. Inilah sensus yang pertama kali diadakan ketika Quirinius menjadi gubernur Syria. Oke. Sedangkan di sini Quirinius dilantik menjadi gubernur Syria dalam tahun berapa? 6 Masehi. 6 Masehi. Maka pergilah semua, dan Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Pergilah ia Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu ia membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau kita baca tadi Lukas 2 ayat 1 sampai ayat berapa nih? Ayat 4. Sampai ayat berapa nih? 7. Sampai 7. Berarti Yesus lahir ketika Quirinius diangkat jadi gubernur Syria kan? Iya. Sedangkan ini sendiri mengatakan bahwa gubernur Syria diangkat jadi gubernur Syria tahun berapa? 6 Masehi. Sedangkan tadi yang di depan sebelum Masehi. Yesus 6. Mungkin lahir tahun 6 sebelum Masehi. Berarti beda berapa tuh? Yang ini. Mungkin tahun Yesus lahir 6 sebelum Masehi. Meleset 6 tahun. 6 sebelum Masehi, 6 Masehi. Beda berapa tahun? 12 tahun. Sampai hari gue beli ini. Untuk menguatkan. Sebenarnya pakai ini juga udah kuat, ya kan? Cuman kalau ini kan apa ya? Pendeta yang gua kasih lihat ini, itu kan Katolik, bukan kitab saya. Tuh coba, bisa ngomong gitu. Oke. Ketika saya tunjukin ini, nah lo di sini, nih, ya. The famous assessment of Judea by Quirinius in 6 AD. Sebelum Masehi. Masehi dong. Masehi ya? 6 AD itu Masehi. Shows that the annexation of a new province was at once followed by evaluation of its taxable capacity. Berarti di sini Quirinius menjadi gubernur saat Judea tahun berapa? 6 Masehi. 6 Masehi. Oke? Jelas nggak? Ini The Cambridge Ancient History Volume 10, The Augustan Empire 44 BC to 70 AD. Wow. Ada satu lagi nih, kitabnya orang. Ini juga Katolik juga tapi. Zoom in. Ya. Baca. Herodes ialah Herodes Agung. Ia bukan bangsa Yahudi dan ia diangkat oleh penjajah Romawi. Ia pandai dan giat bekerja, tapi terkenal karena kelalimannya. Karena kecurigaannya, ia malah telah membunuh istri dan 3 orang putranya. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarik Romawi. Berarti dia meninggal tahun 750 penanggalan Romawi. Iya. Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarik Masehi. Jadi tahun 4 sebelum Masehi. Berarti sebab itu sudah pasti bahwa Yesus lahir kira-kira dalam tahun 6 sebelum awal Tarik kita. Berarti sama dengan yang ini. Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Iya. Oke. Mau gue ulang nggak? Enggak, cukup kok. Cukup. Yang nonton sudah tahu kok itu. Khilaf guys. Khilaf. Seperti inilah kritik teks gitu. Ya. Jadi kita juga bisa berbicara tentang sejarah,
kita bisa berbicara tentang kontradiksi. Kita sebenarnya ini juga mengajarkan kepada umat Muslim juga yang mau memperdalam kritik untuk teks, kritis. iya, untuk kritis dan nggak cuman sekedar tidak ada referensi gitu ya. Iya. Nah, kita juga kan harus kritis. Kalau kita kritis ke sana, masa kita nggak kritis ke sini? Iya, iya. Kita juga harus kritis ke Islam dong. Mm-mm. Di Islam juga kita bisa mempelajari kapan Quran dikodifikasi, Iya, gimana caranya kodifikasi, siapa yang mengkodifikasi, siapa timnya, kapan dilakukan, tahun berapa kali. Kita harus tahu loh Iya. berapa kali Quran dikodifikasi. Kurang tahu. Ini anak gontor nih. Waduh, kesebut lagi ya. 2 kali dikodifikasi. Hmm. Tapi tujuan daripada 2 kali kodifikasi itu apa? Karena yang pertama, banyak hafiz Quran yang tewas dalam Ya, perang. gugur. Yang kedua, karena banyak orang membaca Quran dengan dialek yang berbeda-beda sampai mau bunuh-bunuhan. Ya, ya. Jadi itulah yang distandarisasi. Gitu. Nah, standarisasi itulah yang distandarisasi ulang di tahun 1924. Bukan standarisasi ulang, dicetak dengan menggunakan standarisasi yang kedua. Jadi yang kata profesor itu 1924 di Kairo baru dicetak, dia harus balik dulu. Yang dicetak 1924 itu menggunakan standarisasi yang mana? Karena di 2 kali dikodifikasi nih. Diambil dari yang kedua. Kenapa kedua? Karena pada waktu kodifikasi yang kedua itulah pada zaman sahabat Utsman bin Affan itu mengkodifikasi ulang dengan menggunakan master yang sudah pernah dikodifikasi pertama. Ya. Master yang pertama ini disimpan oleh Hafsah, putri daripada sahabat Umar bin Khattab. Kodifikasi yang kedua itu karena orang membaca Quran beda dialek sampai mau bunuh-bunuhan, ya kan? Akhirnya yang dialeknya beda-beda selain daripada dialek Quraisy itu yang dibakar. Itulah standarisasi yang kedua. Yang dicetak di tahun 1924 di Kairo, Mesir itu menggunakan yang versi yang distandarisasi oleh Utsman bin Affan. Gagal paham lah berarti ya. Nah, jadi kalau ada orang bilang Quran diedit, apa yang diedit? Gitu loh, orang huruf hijaiyahnya sama. Iya, makanya kalau misalnya dibandingkan dengan kodifikasi tadi dalam tanda kutip, Ya. itu sebenarnya huruf hijaiyahnya pun sama. Sama, Gitu. bahkan kita juga tahu di Universitas Birmingham, Inggris, ada beberapa lembar Quran yang tersimpan di sana dengan baik. Ketika dites karbon, dokumen-dokumen itu diperkirakan kurang lebih 45 tahun setelah Nabi meninggal. Kurang lebih. Berarti kalau Nabi meninggal 632 Masehi, tambah 45 berapa? 77. Iya. 677 Masehi. Berarti bisa jadi orang yang punya lembaran itu kenal dengan Nabi. Iya nggak? Masih ketemu masanya. Kenal dengan Nabi, pernah jalan bareng Nabi, pernah perang bareng Nabi, pernah ngopi bareng Nabi, gitu, ibaratnya gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau ini, Bible ini disusunnya dikanonisasi namanya, bukan dikodifikasi. Kalau kodifikasi itu gimana? Sahabat-sahabat yang punya catatan-catatan ayat-ayat Quran itu ngadep kepada sebuah tim. Tim itu dipimpin oleh sahabat Sa'id bin Sabit. Dia juga hafiz Quran. Di dalam tim itu juga hafiz Quran semua. Yang datang bawa media, pelepah korma, tulang binatang, atau pelepah kayu dan segala macam. Selain setor tulisan, juga setor bacaan. Iya. Bacanya nggak benar, tulisan benar, tolak. Tulisan benar, bacaan nggak benar, tolak. Bacaan benar, tulisan benar, baru terima. Gitu. Itu namanya kodifikasi. Ya, ada yang ngecek bacaannya, ada yang ngecek tulisannya, gitu. Sudah selesai, barulah itu dijadikan mushaf Quran namanya. Mushaf itu artinya sudah berbentuk buku seperti ini. Iya. Gitu loh. Tapi kalau ini dikanonisasi, maksudnya gimana kanonisasi? Jadi contohnya begini. Misalnya nih ya, gua Bapak Gereja, misalnya. Zaman dulu itu sudah ada kitab-kitab yang sudah jadi begini. Sudah rapi, sudah jadi. Ya, Gitu. misalnya ini misalnya ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini Maria, ini misalnya Filipus, misalnya nih apalah Thomas, apa segala macam lah. Segini banyak gospel, ini sama gereja dipilih-pilih. Yang milih nggak cuma satu orang. Ini Matius nih, ceritanya begini. Oke, ini yang Markus, ceritanya begini. Sama nih ceritanya nih, masuk. Ini Lukas, ceritanya masuk. Misalnya ini Yohanes, masuk. Ceritanya sama, dengan ini ceritanya sama semua nih. Oke. Ini masuk, ini yang dijadikan satu Bible Perjanjian Baru. Oke. Tambah lagi surat-surat Paulus gitu. Ini ceritanya beda nih.
yang di sini bukan Yesus yang disalib, ya otomatis tolak gitu. Oke, jadi ada beberapa mungkin referensi-referensi yang sebenarnya ada tapi ditolak. Iya, karena ceritanya berbeda dengan yang 4 ini. Yang di sini yang dibunuh dan disalib dan bangkit dari ketiga Yesus, yang di sini bukan Yesus yang disalib. Misalnya nih Simon orang Kirene, nah ini pasti ditolak gitu. Itu yang namanya kanonisasi. Kanonisasi berlangsung bukan setahun 2 tahun. Kalau kodifikasi kita dari yang pertama zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, berapa tahun setelah Nabi wafat? Nggak sampai 2 tahun. Oke? 2 tahun sahabat Abu Bakar memerintah, dilanjutkan dengan sahabat Umar bin Khattab memerintah 10 tahun. Habis itu sahabat Utsman bin Affan memerintah 13 tahun. Berarti 2 tahun plus 10 tahun berapa? 12 tahun. 12 tahun. Tambah Utsman bin Affan 13 tahun berapa? 25 tahun. Sejak Nabi wafat. 2 kali kodifikasi. Berarti kan tidak sampai sahabat Utsman meninggal, mushaf yang kedua sudah jadi. Sudah jadi, iya. Berarti tidak sampai 25 tahun mushaf Quran sudah jadi. Kalau ini berapa tahun? Yesus atau Nabi Isa dianggap tidak ada kira-kira tahun 30 Masehi. Oke. Penulisan surat-surat Paulus antara tahun 48 sampai tahun 65 Masehi. Markus kira-kira 65 Masehi. Matius Lukas nyadur dari Markus kira-kira 75 sampai 80 Masehi. Yohanes kira-kira ditulis 95 Masehi. Oke. Itu masih jalan terus dan penulisan gospel-gospel yang lain sampai akhirnya baru ketika Konsili Nisea 325 sudah mulai diinisiasi. Diinisiasi itu apa? Dimulai untuk bapak-bapak gereja milih-milih, mengumpulkan lah ibaratnya. Tetapi akhirnya mereka bikin muktamar, bikin konsili sendiri. Kalau konsili 325 di Nisea, konsili Konstantinopel di tahun 381, konsili Efesus, itu konsili-konsili tentang akidah, tentang teologi. Mereka bikin konsili sendiri tentang apa? Tentang kanonisasi ini. Tahun 36 berapa ya? 362 kalau nggak salah. Masehi di kota Laodicea. Bikin konsili, ngumpul-ngumpulin, dipilih-dipilih. Tahun 382 di kota Roma, bikin lagi konsili, dipilih-dipilih lagi. Terakhir di Kartago tahun 397 Masehi. Jadi akhir abad keempat nih. Ya, akhir abad keempat. Jadi hampir 400 tahun sejak Yesus nggak ada, baru ada kitab begini. Baru selesai lah ya. Baru selesai. Itu pun tahap awal. Nanti ada lagi konsili yang lain, yang lain untuk memperbaiki. Karena jumlah suratnya begitu banyak. Nggak banyak ya, sebenarnya cuma 78, 70. Tapi akhirnya itu 3 konsili pertama itu yang yang dilakukan kanonisasi itu. Oke. Gitu. Saya konfirmasi dulu yang konsili Laodicea ya. Takutnya saya salah sebut tahun nih. Iya, jangan sampai dipotong dan menjadi viral nih kok. Nih, yang Laodicea 364. Tadi saya nyebutnya 362. Oke. Diskon 2 tahun tadi. Berarti Laodicea 364 Masehi, Roma 382 Masehi, Kartago 397 Masehi. Gitu ya, Joni. Yes, Papa. Lu nggak tahu ya siapa Joni ya? Nggak tahu? Oh, kasih tahu Rick, siapa Rick? Ada apa lagi nih? Kayaknya sudah banyak tidak update di dunia. Lu sih jarang datang ke sini. Terlalu sibuk duniawi nih kayaknya. Oke. Pada akhirnya kok, ini sebenarnya menjadi bagian meluruskan ya kok ya. Nah, kan ibaratnya ini kan semua ini kan bukti otentik yang nggak perlu dijelaskan tapi orang bisa menilai sendiri ya kok ya. Iya. Nah, tapi banyak kok akhirnya berdatangan kok. Iya. Ibaratnya influencer ataupun orang-orang yang ingin berdakwah baik itu di muslim maupun non muslim, di TikTok, kemudian di aplikasi-aplikasi lain, live. Dan akhirnya berdebat kok. Ini akhirnya memunculkan sebuah perdebatan di media sosial yang tidak berujung karena lebih banyak opininya dibandingkan seperti kita ini kan sangat ilmiah sekali ya. Nah itu pendapat kok seperti apa kok? Ini kan akhirnya mengkhawatirkan kan yang lihat ini kan akhirnya berdebat aja gitu kan. Saya melihat teman-teman baik yang muslim maupun yang Kristen berdebat di media sosial kayak TikTok begitu. Ya mau dibilang prihatin. Tapi ya
karena ada yang menyediakan media sih ya, kan jadi susah. Iya. Sebenarnya hak mereka Gini, untuk bikin perdebatan, tapi impact-nya kok masalah. Iya, gini maksudnya gini. Setiap orang bisa menggunakan media sosial kan, Oke. untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk agama. Ketika media sosialnya disediakan, orang menggunakan, ada yang menggunakan dengan cara yang bijak, ada yang menggunakan untuk apa namanya, melakukan perbuatan yang dia tidak mau bertanggung jawab, Oke. sampai menista agama orang, gitu kan? Orang-orang yang menista agama orang ini, kalau tidak di counter di media sosial, terus kita counter di mana? Iya, iya. Gitu. Misalnya contoh, ada orang menista agama di TikTok. Terus kita mau meng-counter dengan membuat buku gitu. Efektif nggak? Nggak begitu efektif kan? Karena orang yang mengkonsumsi buku kita belum tentu mengkonsumsi video yang di TikTok itu gitu. Ya kan? Jadi ya mau nggak mau memang harus ada orang juga yang meng-counter ya di TikTok itu juga. Karena itu media yang disediakan oleh TikTok, ya berarti kan itu sebagai arena. Arena ada orang menista, ada orang menghujat dan sebagainya, ya berarti kan harus ada yang terjun ke situ. Gitu kan? Ya, yang terjun ke situ adalah teman-teman kita. Teman-teman apologet kita juga yang juga mempelajari kristologi sama gitu. Cuman kelemahannya kan gini. Kelemahannya kalau mereka berdebat di TikTok untuk memperlihatkan bukti-buktinya kan susah. Iya kan? Itu yang menjadi kelemahan di dalam online. Iya. Dan potongan-potongan yang akhirnya disebar-sebar ini kan akhirnya menimbulkan sebuah kebenaran yang terpisah-pisah gitu loh. Ya. Jadi interpretasi orang akhirnya berbeda dengan apa yang sebenarnya disampaikan. Ya kurang lebih kayak video Kodoni, video Rukun kan banyak juga kan yang kemudian dipotong-potong, orang akhirnya salah persepsi, salah sebut gitu kan. Ya, jadi kalau di media sosial itu kan masih banyak keterbatasannya. Kemudahannya ada, tapi keterbatasannya juga ada. Kemudahannya oke, siapa aja bisa datang di situ, siapa aja bisa dinaikin, siapa aja bisa ngomong. Tapi kan juga ada keterbatasan. Lagi pula kalau orang debat di TikTok, itu kan bisa sambil dia tiduran di rumah, cuman begini, pakai earphone, ngomong-ngomong sendiri. Bisa juga dia sambil ngapain, atau nyetir, atau apa. Jadi orang yang berdebat, saling berdebat itu nggak ngelihat mukanya, nggak ngelihat bukunya, nggak ngelihat dokumennya, nggak ngelihat dalilnya. Itu yang menjadi keterbatasan dalam TikTok. Oke, mungkin orang bisa memperlihatkan di komputer atau apa, itu pun susah, harus ngelihat pakai handphone di sorot-sorot begini dan segala macam. Mau nunjukin buku aja susah, kameranya mirror dan segala macam. Keterbatasan. Saya makanya tidak mau debat di TikTok. Kalau dijebak beberapa kali pernah dijebak. Kalau ini naik, kita mau ngobrol ini. Tahu-tahu ada orang Kristen naik debat di situ. Itu saya dijebak. Gitu ya. Dan itu pun juga buat saya juga nggak nyaman ketika saya mau nunjukin buku. Ya elah nih kamera susah amat pakai mirror lagi segala macam. Kayak gitu-gitulah. Jadi saya nggak nyaman debat di TikTok. Jadi saya maunya sesuai dengan kebijakan dari yayasan juga. Kita melakukan perang pemikiran itu secara face to face, tatap muka, kelihatan begini. Lebih luas, lebih enak gitu ya. Gentleman. Oke. Dan kita bikin aturan yang ketat. Nggak boleh menghina pribadi orang. Nggak boleh menghina agama orang. Nggak boleh menghina sesembahan orang. Kita bikin aturan ketat. Nggak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Waktu bicara diatur yang adil. Ya. Kita berusaha seakademis mungkin. Kalau lawan kita cuma modal HP ya itu ya terserah dia. Ya. Jadi di dalam itu juga ada nanti timernya. Kita ngomong pakai waktu timer yang sama. Kalau saya 60 menit, lawan saya juga 60 menit. Mau fair minta, lah ya. Mau minta nambah 10 menit, sini juga dapat 10 menit gitu. Jadi fair. Tidak boleh ada kesan kita mencurangi siapa. Gitu ya. Dan juga kalau kita debat tatap muka disiarkan live di YouTube. Sehingga orang juga banyak yang tahu dan bisa akses. Jadi menghindari tuduhan bahwa kita mengedit-ngedit videonya, gitu kan. Nanti ketika misalnya live ada masalah trouble sinyal atau komputer dan segala macam atau kamera, debatnya stop dulu. Debatnya kita stop dulu. Setelah on lagi baru kita debat lagi. Jadi supaya tidak ada orang menganggap kita mencurangi siapa-siapa gitu. Oke. Berarti Kodoni lebih setuju seperti itu ya modelnya ya. Dan bisa orang akses gitu ya. Iya, saya bisa buka ini itu kan. Oh, ini itu saya bisa buka-buka semua di sini.
Kalau pendetanya kurang jelas, saya bisa datangin pendeta, Pak, baca sendiri, Pak. Atau Pak, tolong bacain, Pak. Ini tulisannya apa? Baca sendiri. Iya. Itu bisa 3 jam, 4 jam itu. Seperti yang tadi kan, ulangan 14, 18 kan. Iya. Nah, Pak, tolong bacain, Pak. Burung apa nih, Pak? Iya, Gitu. lak-lak. Lagi. Masya Allah. So. Nah, mungkin sebagai konklusinya, akhirnya penonton yang diharapkan untuk bijak ya, Ko ya. Ya. Mau itu di TikTok, mau itu di Instagram, maupun itu di YouTube, apapun itu kontennya harus lebih bijak karena apapun komentar perdebatan yang ada di sana itu nggak akan pernah selesai. Enggak, saya juga nggak berharap selesai. Maksudnya gini, saya bukan berharap harus selesai pada saat itu. Nggak puas juga kan maksudnya. Kalau kita kan komentar tuh kan akhirnya ribut sampai 500 komentar, 1000 komentar. Kan nggak ketemu akhirnya kan. Tahu nggak kemarin gue debat sama pendeta Heno tuh komentar berapa? Berapa? 10K. Itu kan ngebalesinnya kan gimana ya, Ko ya? Gimana? Gua kasih lop itu udah 10K. Buset, ya. Jadi nggak ada waktu juga gitu ya. Iya, benar. Maunya semua kita kasih lop gitu. 10K. Kita nggak bisa buat bikin konten ya kalau kayak gini. Makanya. Nah, tapi sebenarnya daripada upaya kita di dalam dakwah kita dengan cara berdebat itu semuanya kembali kepada niatan kita. Niatan kita bukan untuk mencari musuh, bukan untuk memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia, tetapi tidak lebih tidak kurang dari sebuah edukasi. Hanya edukasi gitu. Terserah yang nonton. Silakan yang nonton apapun menilai sendiri, ya kan? Yang Muslim mau imannya tambah kuat, mau akidahnya terbentengi, alhamdulillah. Yang Kristen mau menonton dan menilai bagaimana, terserah. Misalnya ada yang bukan Islam nonton, login, alhamdulillah. Itu bonus, itu bonus, bukan target kita. Iya. Kita sama sekali nggak pernah punya target untuk memualafkan siapa-siapa. Kita diperintahkan hanya untuk menyampaikan, walaupun hanya satu ayat. Gitu doang. Masya Allah, luar biasa, keren banget nih. Ngapain lu tepuk tangan? Enggak, ini begini kok. Mau tepuk tangan. Enggak, maksudnya kita kan sangat bersyukur ya kok yang ngeliatin 1 juta subscriber. Tapi ya kalau misalnya melihat perjalanannya Kodondi, bukan lihat yang sekarang ya, tapi dari awal kita kan ngeliatin Kodondi dari belajarnya, kemudian ngedakwahnya segala macam, ya itu hal yang sangat wajar. Hingga akhirnya orang itu tertarik untuk apa sih sebenarnya kritik teks kristologi. Sebenarnya Kodondi itu apa aja sih buku-bukunya gitu kan, referensinya dari mana aja kan, akhirnya orang tertarik kan. Enggak, buku gua nggak banyak, cuma segini doang. Iya, itu kan juga tahun 1900, 1800. Harganya satu buku tadi berapa kan? Itu kayaknya dapat 1 mobil second gitu. Kurang lebih seperti itu kok. Tapi gini ya, Sigit, alhamdulillah gini. Dengan kita melakukan dakwah seperti ini, alhamdulillah, hampir tiap hari di tahun 2024, hampir tiap hari banyak orang datang ke sini. Untuk berdebat, untuk diskusi, atau untuk login? Ada yang untuk berdebat, ada yang untuk diskusi. Yang diskusi ada yang login, ada yang enggak. Gitu. Alhamdulillah. Bahkan pemuka agama lain juga ikut berdiskusi gitu di sini. Ya. Ketika mereka datang, ya kita layanin. Ada perempuan datang, kok boleh nggak saya datang ke studio Kodondi, saya mau foto itu Bible-nya Kodondi. Boleh, silakan. Datang dari Semarang, datang di foto-foto, diskusi sebentar, habis itu pulang. Nggak sadat, enggak. 2 bulan kemudian dia hubungin saya lagi. Kok saya mau datang lagi boleh nggak? Boleh, mau foto lagi? Enggak, mau sadat. Alhamdulillah. Ternyata 2 bulan itu dia berdebat sama bapaknya. Ternyata pulang dari sini setelah foto Bible, dia bikin karya tulis. Karya tulis 35 halaman hanya untuk berdebat sama bapaknya. Alhamdulillah. Ada juga nanti perempuan datang dari Kudus misalnya. Kok saya mau sadat. Ya, saya bilang dari mana? Kudus. Sadat aja di masjid, saya bilang gitu kan. Kenapa silakan. harus ke sini gitu kan? Nggak mau, saya maunya mau ke Dondi. Gitu. Karena Kudus itu kota kecil kok katanya. Saya mau sadat di masjid mana aja, orang tua saya pasti tahu. Gitu. Kan susah kalau begitu kan. Iya. Saya mau nolak gimana? Ya dia mau datang, ya udah datang. Sadat, alhamdulillah. Ada lagi nanti anak muda datang dari Medan ke sini. Datang-datang udah bawa baju banyak. Oh, oke. Kapan pulang? Enggak, saya nggak pulang lagi kok. Loh, kok nggak pulang lagi? Kalau saya udah sadat, saya nggak bakal bisa pulang lagi. Nggak bakal diterima lagi sama orang tua. Atau jadi gimana? Ya nggak tahu saya nasib saya gimana. Coba minta kontaknya, kita podcast sama Arkun. Oh, ada di sini? Ada di sini? Ada. Akhirnya saya bilang, ya udah anak ini, ya udah. Kamu tinggal masuk rumah Quran kita. Kita ada rumah Quran kan? Lulus SMA, udah masukin rumah Quran. Alhamdulillah sekarang udah 5 juz. Masya Allah, Hafiz ya. 5 juz. Ya,
Kayak gitu-gitu kan kita cuma bisa bantu. Jadi spiritnya Kodoni itu artinya memberikan kebermanfaatan bagi orang lain dan wasilah ya. Iya. Untuk mendapatkan pencerahan hidayah ya. Saya nggak berharap jadi wasilah. Saya cuman ngajak orang mikir gitu loh. Iya, sama aja itu sebenarnya. Ngajak orang pintar gitu. Ini kok satu ini pintar bermain kata-kata sih sebenarnya. Masya Allah kok. Udah kok, kita stop dulu kok. Ini kok. Nanti kita bisa di next episode buat sahabat rukun juga karena beda kok. Kalau subscriber Kodon di 4 jam dijabanin. Waktu itu kan sempat ya tengah malam itu kan live juga sampai ribuan orang tetap live gitu ya. Nah, tapi kalau sahabat rukun sesuatu konten-konten yang agak ringan lah ya. Dengan durasi yang tidak lama gitu. Bosan juga lihat gua kok. Sebentar kalau bikin konten. Sekalian aja 5 jam. Waduh. Loh, sekarang ada seorang penatua gereja datang. Masa kita nggak layanin? Iya. Penatua gereja datang sama istrinya. Ngakunya, "Oh, saya udah nonton video Kodondi. Sebelumnya saya nggak mau nonton. Kenapa? Karena istri saya kalau nonton videonya Kodondi suaranya dikencengin katanya di belakang saya katanya. Jadi saya denger katanya gitu. Istrinya sebelumnya sakit stroke mata. Kok bisa stroke mata? Stres. Loh kok bisa stres? Karena nonton video Kodondi katanya. Ya. Jadi ketika istrinya nonton video saya stres sampai stroke mata, dirawat 3 bulan, setelah sembuh dia baru nyuruh ditanya kan kenapa gitu kan stresnya. Ternyata nonton video saya, suaminya suruh nonton nggak mau. Ya udah sih kalau nonton suaranya dikencengin biar suami denger gitu. Akhirnya setelah denger baru dia mau nonton. Terus dia setuju dengan video saya, akhirnya dia mengajukan surat pengunduran diri ke gereja. Ya. Namanya penatua gereja ngajuin surat pengunduran diri kan nggak bisa begitu aja. Harus ada ketemu pendetanya. Dijanjikan tanggal sekian. Nah pas dia datang ke tempat saya itu 3 hari lagi dia mau ketemu pendetanya. Ketika dia datang pertama kali, saya udah bukaan tadi semua begitu. Dia sudah yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Dia mau masuk Islam, tapi dia bilang, kok tunggu ya, saya mau ketemu pendetanya dulu nih. Saya mau disidang dulu nih sama pendetanya nih. 3 hari dari sekarang. Ya, kan kita nggak boleh maksa. Silakan, monggo. Setelah dia datang ke pendeta, dia ngobrol sama pendeta. Apa yang saya tanya ke penatua gereja itu, gereja itu juga tanya ke pendetanya, pendeta juga nggak bisa jawab. Ya akhirnya ya tetap keluar gitu kan. Baru besokannya setelah ketemu pendeta, penatua gereja itu datang lagi ke sini bersama istrinya bersahadat bersama-sama. Alhamdulillah. Nah kan kayak gitu kan, bukan kita yang minta-minta atau cari-cari. Iya. Orang justru datang ke sini gitu ya. Iya. Ya itu bonus, berarti mereka sudah diizinkan Allah SWT jadi muslim gitu. Iya. Tapi lewat hidayahnya itu kan tadi kan berbeda-beda ya. Salah satunya lihat nonton Kodoni sampai stres. Makanya sekarang di video gua si Erik sekarang bikin peringatan. Aduh Mas Erik. Menonton video ini dapat bisa menyebabkan apa Erik? 3G. Apa 3G? Gangguan iman. Galau, gelisah, stroke mata, lalu ada bersahadat gitu. Ketergantungan nonton terus ya. Masya Allah. Orang juga akhirnya senang banget itu nonton openingnya motor ini. Ada ibu-ibu cerita. Waktu itu kita pernah ganti intronya Rik ya. Lebih pendek. Ada ibu-ibu protes. Kok jangan diganti intronya? Udah bagus nih kata dia. Anak saya kalau pulang sekolah yang dicari videonya Kodoni itu intronya. Luar biasa dia. Sangat ikonik. Tapi itu membangun branding Kodoni akhirnya gitu kan. Yang ibaratnya memang dakwah gitu kan. Tapi ya punya karakter sendiri gitu. Ini bukunya nih juga nih. Noh, yang trik sendiri nih. Ternyata ada yang begini. Ada seorang anak muda dari keturunan Tionghoa datang ke sini. Ketika dia mau bersahadat, dia cerita tuh kenapa dia milih bersahadat di sini. Padahal dia sudah nonton video-videonya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq, Ustadz siapa lagi? Sebutin aja semua malah. Dia mau bersahadat dengan ustadz-ustadz ini, dia takut. Kenapa? Takutnya kenapa? Takutnya ketika dia bersahadat di ustadz-ustadz yang ini, dilihat sama orang tuanya, disangkain anak ini mau jadi teroris. Coba kan kurang ajar orang tua mikir begitu. Ya kan? Terus akhirnya anaknya itu menunjukkan video saya ke mamanya. Nih, Ma, saya mau sahadatnya nih sama orang ini orang Cina gitu. Serius? Ngomong kayak gitu. Ada yang begitu.
Sampai akhirnya ditunjukin nih, ini orang Cina juga nih katanya setan gitu kan. Mamanya bilang, ya udah deh, gitu. Boleh sama mamanya gitu. Ya walaupun nggak perlu minta izin tapi karena anak ini saking menghormati ibunya akhirnya mengizinkan anak itu bersadat sih hanya karena yang sadatin orang Cina. Coba. Kemarin Natal, ibunya bikinin kue nastar, suruh kirim ke sini. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu Bener. ya. Ya kita nggak pernah mengajak-ngajak orang untuk masuk Islam. Kita hanya ngajak orang berpikir dengan akal dan pikiran yang sudah diberikan Allah SWT. Yang paling basic adalah menumbuhkan akidah, yang memperkuat lah ya akidah umat Islam sendiri ya justru ya. Tujuan kita membentengi akidah umat Islam. Kalau ada orang di luar Islam mau bersahadat ya itu bonus. Iya, gitu. bonus. Bonus buat Kodondi pahalanya ya. Masya Allah. Oke, kita akhiri dulu Kodondi. Semoga sahabat rukun nontonnya sama kayak penontonnya Kodondi juga sampai habis. Dan kita nanti akan insya Allah ya Kodondi kita akan silaturahmi lebih sering gitu ya. Kita konten bareng yang kita niatkan untuk dakwah tentunya. Buat sahabat rukun terima kasih telah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan di-share. Yang insya Allah kita akan semakin konsisten dan istiqomah dalam menyajikan konten-konten yang bermanfaat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.